Ini harus diproses secara hukum. Ini menghina pahlawan nasional. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdliyin nggak terima. Tunggu perhitungan kami. Bangsat. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Punya langkah, ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah, ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita mendapat kabar yang sangat mengagetkan sekali, di mana telah beredar video yang menampilkan seorang yang katanya cucu daripada Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, yang mana beliau telah mengatakan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melarang masyarakat Indonesia pada saat itu untuk memberontak kepada penjajah Belanda dan Jepang. Dan ini sangat mengagetkan sekali, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya sejarah perjuangan para ulama, khususnya yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, sangat keras sekali untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat menentang penjajah Belanda, sampai-sampai Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian-pakaian orang-orang Eropa. Dan juga ketika Jepang itu masuk untuk merebut tanah Nusantara ini dari tangan penjajah Belanda, Belanda itu berupaya untuk mendekati Kiai Hasyim agar supaya Kiai Hasyim Asy'ari itu mau mempengaruhi rakyat Indonesia bersama-sama dengan Belanda melawan Jepang. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau. Bahkan dirayu dengan apapun, tidak mau Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan pada puncaknya ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu mengumpulkan para santri-santrinya, kemudian menceritakan tentang kisah di mana Sayyid Ali bin Abi Thalib, Sayyid Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika itu dirayu oleh para bangsawan Quraisy untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bahkan ditawari dengan harta benda para wanita cantik, tapi beliau tidak mau. Itu diceritakan oleh Kiai Hasyim kepada para santrinya agar supaya para santrinya itu mencontoh tekad bulat, semangat para ulama untuk tidak mendukung kebatilan, termasuk penjajahan baik itu Belanda dan Jepang.
Bahkan pada puncaknya Kiai Hasyim Asy'ari itu di zaman Jepang, di mana Jepang itu diserang oleh sekutu, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Jadi secara sejarah ini bisa dikatakan fitnah, karena semua literatur sejarah mengungkapkan betapa heroiknya para ulama dan para santri serta rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Sementara Habib Utsman bin Yahya ini memang banyak disampaikan oleh para sejarawan kita, di mana beliau adalah bagian daripada mufti Betawi yang diangkat oleh Belanda. Bahkan ada yang mengatakan mendapat gaji 1000 gulden sampai 6000 gulden. Dan mungkin sejarah yang diungkapkan oleh para sejarawan bangsa Indonesia ini yang memicu orang yang mengaku sebagai cucu Habib Utsman ini untuk memfitnah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa saya katakan fitnah? Karena tidak ada bukti secara tertulis dan tidak ada sejarawan yang mengungkapkan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bekerja sama dengan penjajah Belanda maupun penjajah Jepang. Akan tetapi memang ada hasil Muktamar NU itu berpendapat, ya, pada tahun 1936 Muktamar NU di Banjarmasin, ya, bahwasanya Indonesia ini adalah Darul Islam. Kenapa dikatakan Darul Islam? Karena Indonesia ini pernah dikuasai oleh kesultanan-kesultanan yang menerapkan hukum-hukum Islam. Walaupun pada saat itu dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, tetap Indonesia ini status negaranya adalah Darussalam, Darul Islam, Darussalam. Nah, bahkan di Muktamar NU yang pertama di Banjarmasin pada tahun 1936, ya, itu berfatwa juga menolak ikut milisi Hindia Belanda karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram. Itu jelas dalam hasil Muktamar NU di Banjarmasin. Jadi saya mohon kepada Habib yang mengaku sebagai cucunya Habib Utsman bin Yahya untuk tidak memutarbalikkan sejarah dan tidak memfitnah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Adapun berkaitan dengan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, monggo silahkan panjenengan semua itu menjawab, membantah hasil risetnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jangan memutarbalikkan dan memfitnah Nahdlatul Ulama serta para tokoh-tokohnya, karena ini akan berakibat sangat fatal sekali. Karena kami sebagai warga Nahdlatul Ulama dan juga putra-putri Nahdlatul Ulama sangat tersinggung dengan apa yang sampean sampaikan. Ketersinggungan sampean mungkin dengan riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwasanya nasabnya para habaib itu diragukan kesahihannya, itu tidak berkaitan dengan NU dan para tokoh-tokoh NU. Silahkan Anda menjawab itu. Beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memang salah satu kader NU dan pengurus NU, khususnya di bidang Lembaga Bahsul Masail NU dan juga RMI NU, dan juga beliau anggota pengurus MUI Banten. Tapi dalam riset ilmiahnya beliau tidak mengatasnamakan apapun. NU kah, MUI kah, tidak. Beliau mengatasnamakan pribadinya. Maka silahkan Anda menjawab tantangan diskusi ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jangan mengusik Nahdlatul Ulama, jangan mengusik para tokoh-tokoh NU. Yang jelas sepak terjangnya dalam perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia tertulis dalam sejarah dan diakui oleh seluruh sejarawan bangsa Indonesia maupun di luar bangsa Indonesia. Demikian teman-teman ya, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwasanya jangan kita itu mudah percaya dengan siapapun.
yang menyampaikan sejarah-sejarah, yang menceritakan dongeng-dongeng yang belum jelas sumbernya, belum jelas referensinya, dan belum diuji secara akademik kebenarannya. Nah, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita itu bisa memposisikan diri kita sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.